Timnas Indonesia U20 kalah telak oleh Iran 0-3. Timnas Indonesia U20 memang kalah kelas dari semua segi dari Timnas U20 Iran. Ya, kekalahan 0-3 dari Iran U20 memang menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U20 masih tertinggal dalam banyak aspek. Dari segi teknik, taktik, fisik, hingga mental, Iran terlihat lebih unggul dan lebih siap menghadapi pertandingan ini. Perbedaan kualitas ini sebenarnya bukan hal mengejutkan, mengingat Iran adalah tim dengan sejarah panjang di level Asia. Mereka punya sistem pembinaan pemain muda yang lebih matang dan pengalaman bertanding di level tinggi. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 masih dalam proses pembangunan tim dan adaptasi dengan persaingan di level Asia. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelatih dan pemain bisa belajar dari kekalahan ini. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar di pertandingan berikutnya timnas bisa tampil lebih baik. Kekalahan telak seperti ini seharusnya jadi cambuk agar tim berkembang, bukan malah kehilangan semangat. Semoga Garuda Muda bisa bangkit dan menunjukkan performa lebih baik di laga berikutnya. Kita harus objektif. Jika ingin bermain di level Asia dan dunia, memang Timnas Indonesia U20 harus juga mencari bibit-bibit yang selevel. Seperti mencari pemain-pemain keturunan yang memiliki kualifikasi Asia dan dunia. Setuju? Jika Indonesia ingin bersaing di level Asia bahkan dunia, maka kualitas pemain yang direkrut juga harus selevel dengan standar tersebut. Mencari pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia tetapi telah terbiasa bermain di kompetisi Eropa atau liga berkualitas tinggi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Kenapa pemain keturunan bisa menjadi solusi? Pengalaman dan mentalitas. Mereka sudah terbiasa bermain di liga dengan intensitas tinggi. Mentalitas bertanding mereka lebih siap menghadapi lawan-lawan kuat. Kualitas teknik dan taktik. Pemain dari Akademi Eropa biasanya memiliki fundamental teknik yang lebih baik. Mereka lebih disiplin dalam menjalankan taktik dan strategi yang diberikan pelatih. Fisik dan daya tahan. Sepak bola modern sangat menuntut kekuatan fisik dan daya tahan. Pemain keturunan yang berlatih di luar negeri umumnya lebih unggul dalam aspek ini. Namun, tentu saja kita tidak bisa hanya bergantung pada pemain keturunan. Pembinaan pemain lokal juga harus terus ditingkatkan agar dalam jangka panjang Indonesia bisa menghasilkan pemain berkualitas sendiri. Sistem scouting yang lebih baik, kompetisi usia muda yang terstruktur, serta metode latihan modern harus diterapkan secara serius. Menggabungkan pemain keturunan berkualitas dengan talenta lokal terbaik bisa menjadi strategi terbaik bagi Timnas Indonesia untuk naik kelas. Jika ingin sukses di level Asia dan dunia, kita memang harus berani mengambil langkah besar. Erick Thohir sudah paham sekali tentang bagaimana memperbaiki level Timnas Indonesia. Betul! Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memang terlihat sangat memahami bagaimana meningkatkan level Timnas Indonesia. Sejak menjabat, dia sudah mengambil berbagai langkah strategis untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Beberapa gebrakan penting yang sudah dilakukan Erick Thohir. Mendatangkan pelatih berkualitas. Shin Tae-yong tetap dipercaya menangani timnas, yang menunjukkan komitmen jangka panjang dalam membangun tim dengan standar tinggi. Naturalisasi pemain keturunan. Erick aktif mencari pemain keturunan berkualitas yang bisa langsung meningkatkan kekuatan timnas, seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Fokusnya bukan sekadar naturalisasi, tapi mencari pemain yang benar-benar punya kualitas level Asia dan dunia. Meningkatkan infrastruktur sepak bola. Mendorong perbaikan kompetisi usia muda agar bisa melahirkan lebih banyak pemain berbakat. Memastikan adanya standar tinggi dalam pengelolaan liga dan timnas. Meningkatkan hubungan internasional. Menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola negara-negara maju untuk meningkatkan kualitas pemain dan kompetisi Indonesia.
mengupayakan lebih banyak uji coba internasional dengan tim-tim kuat agar pemain terbiasa dengan tekanan level tinggi. Dengan pendekatan yang lebih profesional dan visi jangka panjang, Erick Thohir jelas punya rencana besar untuk membawa Indonesia bersaing di level Asia dan dunia. Sekarang, tinggal bagaimana eksekusinya berjalan dan dukungan dari semua pihak, termasuk klub dan pemerintah, agar proses ini terus berjalan dengan baik. Optimisme tetap ada. Semoga timnas Indonesia bisa terus berkembang dan tidak hanya sekadar jadi peserta di turnamen besar, tapi benar-benar bisa bersaing. Indra Syafri juga perlu dikoreksi dan diperkaya lagi strategi kepelatihannya, karena selama melatih timnas, Indra Syafri strateginya monoton, mudah dibaca, kurang kreatif. Setuju. Indra Syafri memang pelatih yang punya banyak pengalaman di timnas kelompok umur, tapi jika ingin membawa timnas U20 ke level yang lebih tinggi, dia harus lebih fleksibel dan inovatif dalam menerapkan strategi. Beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Taktik yang terlalu monoton. Indra Syafri sering mengandalkan pola permainan yang sama dalam setiap pertandingan. Lawan yang sudah menganalisis pola permainannya bisa dengan mudah mengantisipasi strategi yang digunakan. Kurangnya adaptasi saat pertandingan berjalan. Saat menghadapi tim yang lebih kuat, perubahan strategi di tengah pertandingan sering terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Ketika tim tertinggal, seringkali terlihat kebingungan dalam mencari solusi untuk membalikkan keadaan. Minimnya variasi serangan. Timnas U20 di bawah Indra Syafri sering hanya mengandalkan bola panjang atau serangan dari sisi sayap tanpa skema serangan yang jelas. Tidak ada variasi dalam membangun serangan dari lini tengah atau permainan kombinasi yang bisa mengecoh lawan. Pengelolaan pemain dan rotasi kurang maksimal. Pemain yang kurang maksimal tetap dimainkan terlalu lama, sementara ada opsi lain di bangku cadangan yang lebih segar. Tidak ada rotasi yang signifikan, sehingga lawan bisa dengan mudah membaca pola permainan timnas Indonesia. Apa yang bisa ditingkatkan? Belajar dari pelatih kelas dunia. Indra Syafri bisa banyak belajar dari metode kepelatihan pelatih top Eropa atau Asia. Dia bisa mengikuti kursus kepelatihan level tinggi agar lebih kaya strategi dan memahami tren taktik modern. Lebih fleksibel dalam taktik. Timnas butuh variasi taktik, tidak hanya mengandalkan bola panjang atau serangan dari sayap. Indra harus berani bereksperimen dengan formasi dan pendekatan berbeda sesuai dengan lawan yang dihadapi. Memaksimalkan pemain keturunan dan yang bermain di luar negeri. Jangan hanya mengandalkan pemain dari kompetisi lokal. Pemain keturunan dan yang bermain di luar negeri bisa membawa gaya permainan baru yang bisa memperkaya strategi tim. Manajemen pertandingan yang lebih dinamis. Saat tim dalam kondisi sulit, harus ada perubahan strategi cepat, baik dalam pergantian pemain maupun pendekatan taktik agar tim bisa lebih kompetitif. Kalau Indra Syafri bisa memperbaiki kelemahan ini, timnas Indonesia U20 bisa lebih bersaing di level Asia, bahkan dunia. Saat ini, sepak bola sudah semakin modern dan pelatih harus selalu berkembang. Kalau tidak, ya, kita akan terus tertinggal. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.